Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masil Official. Jadi, oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, Bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, Bre ya, kita akan kembali lagi untuk mereaction Topi Sihir Animasi ya. Topi Sihir Animasi, Topi Sihir Animation. Nah, ini gue udah lama, Bre. Ini muncul terus di beranda gua dan gue tuh penasaran, dan gue itu salah satu suka memang gue itu memang playernya pemain kartu Yu-Gi-Oh ya, game kartu gitu. Dan di thumbnailnya kan gue lihat itu Blue Eyes White Dragon. Blue Eyes White Dragon ya. Jadi gue itu penasaran sebenarnya ada apa ini, ada apa selalu muncul di beranda gue. Jadi gue penasaran, kita reaction. Gue tahu ini videonya udah lama banget, sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi buat teman-teman yang udah nonton, oke, fan-fan aja. Dan yang belum, kita nonton bareng-bareng ya. Oke, Bre, daripada penasaran gimana ceritanya, ya langsung aja kita ke channel Topi Sihir Animation. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel Topi Sihir Animation. Seperti biasa ya, sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Oke, game kartu gimana ceritanya? Gue juga penasaran banget, langsung aja kita play. Jadi guys, 3 bulan yang lalu komputer gua meledak. Meleduk. Ini beneran by the way. Abis itu temen gua, sebut aja namanya Aaron, bantuin gua benerin. Dan pas dia lagi benerin PC gua, dia bawa kayak satu kotak aneh. Jadi ya gua tanya baik-baik dong ke dia. Woi, lu mau ngobat dan di rumah gua? Tapi ya untungnya bukan. Ternyata tuh dia main kayak game kartu gitu. Dan abis dari rumah gua, dia niatnya mau ke toko kartu buat main sama orang-orang di sana. Jadi ya karena buat benerin komputer gua juga gua mesti beli barang yang nyampenya besok. Dan gua gabut maksimal, gak bisa main game di komputer gua abis upload video. Jadi ya gue ikut aja sama dia ke toko kartu. Nah, sampai di sana ada banyak orang. Dan setelah gue dikenalin sama teman gue ke orang-orang di sana, ternyata hari itu tuh pas banget lagi ada event promosi buat game kartu yang baru launching beberapa bulan yang lalu. Dan dari yang gue denger dari orang-orang di sana, ini tuh salah satu game yang lumayan ditunggu-tunggu gitu sama komunitas game kartu Indonesia. Jadi ya di toko kartu itu ada orang dari Jepangnya langsung ya, yang dari brand kartunya, yang ngajarin kita gimana cara main game kartu barunya. Jadi gue bakal jelasin cara mainnya singkat banget ke kalian biar kalian paham isi videonya. Game kartunya ini tuh dimainin 2 orang, gamenya bergiliran ganti-gantian. Tiap orang punya 20 darah dan maksimal 10 mana. Dan kalau misalnya darahnya 0 berarti kalah. Dan mana itu dipakai buat ngesummon monster atau pakai spell. Dan monster atau spell itu bisa dipakai buat nyerang monster atau player musuh. Jadi ya abis jelasin cara main, gua main sebentar ya sama temen gua. Dan gua kan kayak orang baru ya di sana. Pemilik tokonya tuh datang ke meja gua dan dia kayak ngajakin gua ngobrol sebentar. Dan ya awalnya tuh gua kayak agak takut ya, soalnya gua kan kayak introvert dahsyat ya. Jadi kayak interaksi sosial dengan orang yang gua gak kenal. Tapi ternyata enggak. Pemilik tokonya tuh kayak baik banget. Dan karena gue baru banget di sana ya, dia tuh kayak minjemin gue deck dia yang dia bikin sendiri buat main sama orang-orang di sana. Tapi ya karena gue masih baru banget, gue kalah terus mainnya meskipun gue pakai deck yang termasuk kuat gitu. Tapi meskipun gue kalah doang hari pertama itu, gue jadi kayak ngerasa bukan kartu Yu-Gi-Oh, gitu. Bre. Gue awalnya datang ke sini cuman karena komputer gue meleduk dan gue bosan aja gitu ya di rumah. Cuman sekarang gue jadi bener-bener pengen gitu main game kartu ini. Dan toko kartu ini tuh, gue nggak tahu ya, tapi vibe-nya tuh kayak ajaib banget aja gitu buat gua. Di mana coba lain tempat lu bisa ngelihat bapak-bapak teriak keras-keras, "Aha, saya summon Blue Eyes White Dragon ke battlefield." Ya, betul. Suka banget. Jadi ya yang Yu-Gi-Oh. pasti gua pengen main lagi game kartu yang tadi. Tapi yang pasti juga gua nggak bisa minjem deck pemilik toko kartunya terus. Jadi ya gua pengen bikin deck gua sendiri. Nah ternyata game kartu yang gua mainin itu kayak ada kelas-kelasnya gitu. Ada kayak rune yang dikit kartu monsternya tapi banyak kartu spellnya. Ada heaven yang monster sama spellnya tuh bisa kayak nge-heal gitu. Tergantung dan ada kayak 5 ada kelas lain yang gak mungkin gue sebutin satu-satu di sini. Nah karena itu tiap kelas tuh kayak beda-beda banget cara main sama strateginya gitu. Dan itu baru kelasnya. Meskipun kelasnya sama, tapi kalau kartu di decknya itu beda, itu cara main aja udah bakal beda gitu. Dan karena itu banyak banget informasi yang gue kurang paham ya, gue tanya temen gue kan, bagusnya tuh gue ambil kelas apa. Dan dia tuh malah rekomendasiin gue kayak, ya gue saranin sih lu ngambil yang menurut lu kartunya kelihatan keren aja sih. Gue saranin lu main rune kayak gue sih. Lihat nih ada banyak lolinya cowok.
Gini nih, wibu tuh kalau nggak stres ya cabul gitu. Jadi ya gue cari-cari yang keren dan gue ketemu kelas yang namanya Dragon. Sesuai sama nama kelasnya, ini tuh kartu Oke. gambarnya naga keren-keren semua Naga, gitu. Dan cara main decknya tuh elemen kelas naga. Dragon itu bisa ngeluarin Elemen cahaya monster yang berarti. kuat di awal-awal Montai. game. Jadi kalau misalkan kelas lain di awal-awal cuma bisa ngeluarin monster-monster kecil lemah, Dragon tuh bisa ngeluarin monster yang harga mananya gede gitu. Tapi pas gua cek di internet harga decknya, gua sedikit kaget jujur. Kenapa kaget? Gini nih, kalian pilih yang mana? Kartu ini atau Yamaha Aerox 155 cc? Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru. Pikirin aja dulu Yo, baik-baik. Yamaha Kalian mau Aerox lah kartu ya. atau motor? Nah, kalau lu milih kartu yang ini, gua lu lebih milih kartu daripada motor. Kartu, ini kertas klip dikasih gambar di atasnya, lu milih ini daripada motor. Oh my god. Tapi bagi kalian yang udah milih motor, selamat. Selamat. Kalian lebih goblok lagi daripada yang milih kartu. Loh, Kalian kok tahu bisa? nggak tuh kertas klip harganya berapa? 55 juta rupiah. Kenapa sih lu pilih motor? Kenapa? Mau Aerox itu 55 juta dapat 2 Aerox, Bang. Satunya buat kuliah, satunya lagi buat abang begal depan perapatan. Jadi ya, setelah ngedenger harga kartunya yang agak gila, lu mungkin sedikit mikir nih. Gua abis berapa buat deck game kartu yang tadi gue pengen beli? 1 juta, 3 juta, 5 juta. Salah. 100 juta. Kartu paling mahal di deck gua tuh ya, harganya itu 15.000 rupiah. Jujur, gua nggak mau keluarin banyak duit ya buat game ini. Dan untungnya game kartu yang gue mainin tuh emang gak mahal amat kalau misalkan dibandingin sama game kartu lain. Jadi abis gue beli, Oke. gue datang lagi kan ke toko kartunya bareng temen gue. Dan gue coba main lawan si Aaron. Awalnya tuh gue masih kalah kan, gue nyobain deck Dragon gue yang baru soalnya. Tapi lama-lama dibantuin sama temen gue juga sih. Gue mulai paham gitu, kapan gue harus ngeluarin monster yang kuat, cara mancing spell temen gue, gimana responnya kalau naga gue yang seukuran bangunan itu mati digebukin sama cewek anime dari deck temen gue. Jadi ya dari kalah terus ke hampir menang sampai ke menang pertama gue. Dan kan pas main sama Oke. temen gue tuh kita diliatin juga ya sama beberapa orang lain dan pemilik tokonya. Dan sekali lagi gue mesti bilang itu orang baik banget. Dia kasih gue saran banyak banget. Dia tuh bilang deck gue tuh kekurangan kartu yang buat ngedraw kartu gitu, atau ngambil Bener, kartu lah bahasa jadi- Indonesianya. Setiap giliran kan kita cuma boleh ngambil satu kartu ya. Satu Nah draw. temen gue yang main kelas round tadi itu punya kartu spell yang kayak draw 2 kart gitu. Jadi ya dia bisa pakai itu buat langsung ngambil 2 kartu lagi. Sedangkan gue tuh nggak punya kartu yang kayak gitu di deck gue. Jadi ya dari tadi tuh sering banget kayak gue summon 2 monster, gue pakai spell fireball buat nyerang player lu 4 damage, terus gue pakai spell lagi buat ngedraw 2 kartu. Dan karena gue udah pakai total 10 spell, gue bisa summon monster ini gratis gak pakai mana. Dan terakhir gue pasang 1 spell jebakan. Oke, giliran gue selesai. Nah, Gua summon 1 monster aja. Giliran gua selesai. Aha, kamu jebakan gua nyala. Snowstorm 5 damage ke monster lu. Dan pemilik toko kartunya ngeliatin gua sering banget kayak gitu. Dia baik banget parah. Dia ngasih gua kartu gratis. Itu kartu spell buat ngedraw 3 kartu langsung, tapi bayar pakai 3 darah player juga. Terus dia juga ngasih gua saran beli 1 kartu monster yang lumayan penting gitu buat deck Dragon. Ini tuh monster efeknya Oke. bisa ngedraw 2 kartu, ngetank. Jadi monster sama spell tuh nggak bisa langsung nyerang player gua kalau misalnya monster ini masih hidup. Terus nge-heal player gua. Gila, ini 3 in 1 udah kayak Milo. Dia bilang tuh ini kartu emang ada di hampir semua deck Dragon. Cuman di toko Bener. kartu dia ini tuh lagi habis stoknya. Jadi ya dia nyaranin gua beli online aja gitu, harganya 15 ribuan. Jadi ya habis main hari itu gua pulang dan gua otak-atik deck gua. Gua gonta-ganti banyak kartu, ada yang gua tambahin, ada yang gua kurangin. Dan tiap Oke. minggu hari Jumat tuh gua kalau misalkan lagi nggak sibuk sama video, gua biasanya datang ke toko kartu bareng teman gua si Aaron tadi. Gua ngerasa juga gua main makin lama tuh gua makin sering menang juga ya. Nah, suatu hari pengen ada turnamen gitu di toko kartunya. Nah, aslinya gua nggak pengen ikut ya. Tapi Jadi gua ini bisa di sana video dan 1 gua tahun yang diajakin lalu aja udah gitu kayak sama gini ya, temen Bre? gua. Soalnya Jadi ya saya di iseng-iseng tahun boleh lah buat bikin konten juga kan 99 sekalian. itu Sebelum hari turnamennya gua udah beli ada sih lumayan banyak kartunya, kartu cuma nggak online. Gua nyangka sampai akan ngabisin semahal kayak ini. berapa ratus ribu gitu, gua nggak inget. Dan di hari turnamennya itu kan lombanya mulainya jam 8 ya. Gua tuh udah ada di toko kartu dari jam 6 sama teman gua. Gua nyobain kartu-kartu baru gua dan gua tuh ngerasa kayak ini tuh udah kuat banget gitu. Gua punya kartu monster, summonnya pakai 9 mana. Jadi ini tuh kuat banget. Ini tuh punya damage 10, darah 13. Dan gua mau ingetin lagi nih, kelas gua Dragon itu bisa ngesummon monster gede kayak tadi itu jauh lebih cepat dari kelas lain. Dan darah Oke. player itu cuma 20. Jadi kalau darah dia penuh pun itu kayak 2 giliran pakai monster itu yang darahnya 13
kelas by the way, itu bisa langsung menang. Nah, teman gua karena dia juga ikut turnamen, dia udah ubah deck rune dia juga. Banyak banget kartu yang dia gonta-ganti lah. Dan dia punya satu kartu monster legendaris yang kuat banget juga. Summonnya pakai 10 mana, damage-nya 7, darahnya 7, tapi setiap kali ini monster nyerang itu dia ngedamage semua monster musuh sekaligus sama playernya juga. Jadi ya, kalau gua punya banyak monster yang darahnya kecil, itu sekali itu monster dia nyerang langsung bersih pasukan gua. Cuman monster dia tuh summonnya ribet gitu. Gak bisa summon biasa, kayak harus ada ritual-ritual gak jelas dulu gitu pakai kartu spell. Gua 2 jam sebelum turnamen itu ada kali main kayak 8 atau 9 kali gitu sama temen gua buat nyoba deck yang baru gua ubah. Dan gua tuh ngerasa kayak deck gua tuh udah kuat banget gitu. Soalnya gua menang terus. Teman gua dari segitu banyak main cuman menang sekali doang. Jadi ya jam 8 datang dan ternyata lumayan banyak yang ikut turnamen. Kayaknya tuh ada kayak 20-an orang gitu. Sistem turnamen itu kita bayar masuk 50.000, terus lawannya tuh diacak. Kita main 4 kali dan dari main 4 kali itu bakal diurutin siapa yang menang paling banyak ke yang gak menang sama sekali. Nah, yang di urutan atas-atas itu dapat hadiah, bisa milih kartu yang mahal. Dan yang di bawah-bawah cuma dapat kayak kartu-kartu sisa lah. Jadi turnamennya dimulai dan lawan pertama gue tuh kayak bapak-bapak yang pakai deck Heaven. Dan awal-awal tuh lancar banget. Gue berhasil ngeskaratin dia, cuman kayak yang gue bilang di awal video ya, deck Heaven tuh banyak banget spell buat nge-heal. Dan gue baru sadar kalau Heaven itu lawan yang jelek banget buat gue. Soalnya deck gue kan strategi ya cepet-cepet ngebunuh musuh pakai monster gede sebelum musuh bisa ngeluarin monster gede mereka ya. Nah karena Heaven ini nge-heal terus dan gak bisa dibunuh cepet-cepet, jadi ya dia ngeluarin monster kuat dia dan akhirnya gue kalah. Bapak-bapak yang tadi sedikit muji gua, dia ada bilang dia ada takut kalah juga pas dia sekarat tadi. Dia bilang itu hoki aja spell nge-heal dia keluar semua atau enggak ya dia yang bakal kalah gitu. Bukan awal yang bagus tapi untungnya temen gua si Aaron kalah juga. Soalnya kalau gua kalah gua gak mau kalah sendiri. Nah buat ronde yang kedua gua lawan anak SMP. Kayaknya gua nggak tahu sih dia umur berapa, cuman kelihatannya kayak anak sekolahan, mungkin masih SMP gitu. Dia pakai Dead Dragon juga dan gua inget ini tuh duelnya lumayan sengit. Cuman pas kita udah ngeluarin monster yang gede, gua rada kepancing sama dia buat ngeluarin duluan dan monster gede gua mati kena spell jadinya. Jadi ya gua kalah lagi sama bocah SMP. Langsung bad mood gua parah. Tapi untungnya lagi ternyata temen gua kalah juga. Jadi abis denger itu langsung baik lagi jasmani rohani gua. Ronde ketiga setelah gua sengit dan susah parah banget, berusaha sekuat tenaga mungkin, gua pun menang. Dan lawan gua nggak ada lawan. Temannya sendiri. Dia ada urusan darurat, jadi dia harus pergi, nggak bisa main dan gue dapat menang gratis. Free win. Tapi sialnya temen gue juga menang dan dia lawan orang beneran sih. Oke lah, oke. Cuman keberuntungan aja itu mah. Dan ronde keempat dan terakhir, gue nggak tahu ini emang hoki aja atau pemilik tokonya mau ngeprank gue ya. Tapi di ronde keempat tuh gue lawan temen gue dan gue seneng nggak pakai ampun. Soalnya kalau lu inget itu sebelum mulai turnamen gue udah latihan sama temen gue dan gue menang terus ngelawan dia. Jadi ya gue sangat amat positif lah bakal menang. Awal-awalnya temen gue agak hoki, kartu penting dia keluar semua dan pakai monster-monster kecil dia berhasil nyicil darah gue sampai tinggal 9. Tapi di tengah-tengah game gantian gue yang hoki. Gue berhasil ngeluarin monster paling gede gue dan pas gue ngeluarin monsternya gue bisa ngelihat jelas itu di muka dia kayak panik sedikit. Dan gue berhasil ngancurin semua monster dia pakai itu. Dan abis semua monster dia mati, gua serang langsung ke playernya dan darah dia yang dari penuh langsung setengah. Dan kalau dia nggak ngebunuh monster gede gua giliran depan, gua bakal langsung menang. Sayangnya dia bisa ngebunuh monster gua, tapi dia ngabisin semua kartu spell di tangan buat ngebunuh monster gua. Nggak masalah karena sekarang dia udah nggak punya kartu lagi di tangan dia. Dan di tangan gua masih banyak. Gua ngeluarin monster-monster kecil dan gua mulai cicil darah dia sedikit demi sedikit. Muka dia yang tadi panik sedikit jadi panik banget. Setiap giliran tuh dia cuma bisa ngambil satu kartu dan itu tuh biasanya cuma kartu spell buat ngebunuh satu monster kecil gua. Tapi ya karena di tangan gua masih banyak kartu, gua bisa nge-summon monster-monster kecil terus. Darah dia dari 10 tadi habis digebukin monster gede gua sekarang tinggal 2. Dan nanti giliran berikutnya gua bakal pasti menang 100%. Gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakuin soalnya ada 5 monster yang gua summon. Kayak mustahil aja gitu dia bisa ngapa-ngapain. Tapi pas dia ngambil satu kartu terakhir sebelum dia kalah, tiba-tiba dia senyum. Dia ketawa-ketawa gitu. Gua bingung dan agak takut. Soalnya gue udah yakin banget nih kartu pasti dia tuh gak bisa ngapa-ngapain. Cuman gitu loh. Sayangnya gue salah. Ternyata kartu terakhir yang dia ambil itu monster legendaris dia. Dia pun langsung summon tuh super monster ke arena. Dan shit, kayak yang gue bilang tadi, setiap tuh monster nyerang itu langsung nyerang semua monster musuh sekaligus sama playernya. Gua yang tadi punya 5 monster langsung mati semua. Terus
player gua langsung sekarang tinggal 2 darah. Dalam 1 giliran tuh temen gua bisa langsung ngebalikin keadaan. Dan sekarang gua yang panik parah. Kok iso Blok gitu. hidungnya. Jadi ya pas di giliran gua, Kok iso, sekarang gitu. saatnya gua yang berharap. Please, tolong kartu yang pengen gua ambil ini, aku mohon. Monster naga yang 3 in 1 yang bisa nge-heal, nge-tank, nge-draw, tolong keluarlah jari gua di atas kartu. Gua ambil dan gua lihat kartunya. Heh. Gua senyum-senyum. Gua langsung pakai kartu yang tadi gua ambil. Temen gua kaget banget dan akhirnya ada yang kalah juga. Gua yang kalah. Kartu yang gua dapat malah kartu gratis yang dikasih pemilik toko tadi. Efeknya ngedraw 3 kartu tapi bayar pakai 3 darah. Jadi ya gua pakai tuh kartu buat diri gua sendiri. Jadi ya akhirnya gue kalah Bunuh diri. dan gue cuma dapat kartu yang harganya 5 ribuan. Temen gue yang cuma menang 2 kali tapi dia hoki banget, dia dapat kartu yang 100 ribuan harganya. Gue maksimal emang ya. Tapi ya jujur meskipun gue kalah, gue tetap enjoy sih sama game kartunya. Dan gue bakal tetap mainin nanti ke depannya. Oke, pengumuman penting abis Kenapa sebelum anjir ya? videonya beres. Jangan di close dulu please. Sabtu dan Minggu ini tanggal 16 Ini apa sampai ini? 17 Desember 2023 di Ice BS di Tangerang bakal ada event Jepang namanya Komifuro. Nah, gua dan temen gua termasuk Idang dan Yaswi bakal jualan di sana. Booth kita nomor AF07, sekali lagi AF07. Dan kalau kalian pengen ketemu gua langsung, jadi ya ini kayak fast reveal tidak resmi mungkin jatuhnya. Itu gua bakal ada di booth itu jam 10 pagi sampai jam 12 siang di hari Sabtu, dan jam 10 pagi sampai jam 2 siang di hari Minggu. Gua bakal tetap mampir beberapa kali ke boothnya di luar event jam itu. lama Tapi ya, kalau Bri, kalian ini kan datang video pengen udah setahun ketemu yang gua lalu, tuh udah gitu. pasti adanya di booth itu tuh jam segitu. Dan kalau kalian pengen tahu apa yang gua dan teman-teman gua jual, kalian bisa cek dan follow langsung akun IG ini yang ada di layar. Dan disitu tuh adalah apa yang kita jual dan harganya berapa. Jadi ya sekali lagi nih ya, hari Sabtu Minggu tanggal 16-17 Desember 2023 Ya suaranya itu ada kayak event identik di banget ISBS loh. di Ya. Tangerang, Gue sampai namanya melongo Komifuro. gitu ya. Gua bakal datang dan kalau kalian pengen Oke. ketemu gua langsung, gua bakal ada di booth Oke. AF07 jam 10 sampai jam 12 siang di hari Sabtu dan jam 10 sampai jam 2 siang di hari Minggu. Jangan lupa follow akun IG ini supaya kalian dapat informasi lebih banyaknya. Dan ya udah itu aja yang pengen gue omongin. Bye bye. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction to PC Reanimation. Secara overall, Bre, gue itu memang playernya Yu-Gi-Oh! Ya, gue kartu duelist Yu-Gi-Oh! Dari zaman PS1 sampai PS2 ya. Dan setelah itu gua vakum karena nggak punya PS3 dan PS3, PS4, PS5 mahal, jadi nggak beli. Jadi gue flashback lagi, gua pas gue punya rezeki beli PC, gua download lagi, gue cari waktu itu ya pokoknya game-game jadul gitu kayak PS1 gitu ya. Ya, gue kembali lagi. Cuma Bre ya, perbedaannya ya, untuk down dulu waktu sekitar masuk ke tahun 90-an dan ke 2000-an itu awal-awalnya itu aturan untuk bermain kartu Yugi itu, kartu duelis itu nggak seribet yang sekarang. Harus ada efek ini untuk membangun ini, harus korban ini untuk ini. Jadi belum seribet dulu. Belum seribet sekarang. Kalau sekarang kartu ritual, kartu ini, kartu efeknya gini, efeknya gini. Jadi kalau memang nggak paham banget itu bermain itu ya lumayan ribet, Bre. Soalnya kalau tempo-tempo dulu kita cukup menguasain aja tipe yang kita suka dan kita pahami kartunya, udah kita aja tinggal di tak pasang-pasang. Tapi kalau sekarang memang harus ada ini, efek ini, ritual dulu, harus korbankan satu monster dulu untuk memanggil monster ini gitu ya. Seperti itulah Bre ya. Jadi mau lumayan ribet kalau sekarang Bre ya. Tapi overall sih mantep banget pokoknya ya Bre ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Keren banget tapi si Reanimation. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas, you